Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita ketemu lagi di obrolan Kak. Obrolan Kak, Mbak, kayak gini nih. Oke. Obrolan Kak, ini obrolan penuh makna. Halo, saya dengan Teres Valer. Dan saya Salsa. Kita sama siapa nih, Salsa? Dan Kita saya. Mungkin Mbak Inge mau kenalan juga langsung. Dan saya langsung Inge. Mbak. Inge. Mbak Inge ini apa nih sebagai eating clean enthusiast atau Iya, apa? cukup segitu aja lah. Eating clean enthusiast aja. enthusiast. Ceritain Mbak, kira-kira apa sih eating clean tuh atau ngawalinnya gimana Iya, Mbak? bisa. Kenapa gara-garanya gitu ya? Iya. Iya, betul. 15 tahun yang lalu saya sakit-sakitan. Sakit apa? Autoimun, lalu saya juga kena tumor kanker di tiroid saya. Terus berat badan selalu di bawah normal, jadi kurus banget, GERD-nya luar biasa, depresi berat gara-gara banyak tuntutan ya. pekerjaan dan kehidupan gitu ya. Wih, berat nih Terus kayaknya nih. berat kayaknya kan. Terus suami saya juga waktu itu obesitas, penyempitan pembuluh darah jantung sampai harus pasang ring, kemudian kolesterol tinggi, asam urat sampai dia nggak bisa jalan. Lalu anak saya yang waktu itu umurnya 10 tahun obesitas, beratnya 70 kilo. Hormonnya 10 tahun? hormonnya mulai terganggu. Lalu adiknya yang umurnya 6 tahun eczema dan GERD-nya parah. Jadi semuanya terjadi 15 tahun yang lalu. Saya kena vonis oleh dokter. Terus saya mikir ayah saya meninggal kanker, kakak saya meninggal kanker, ibu saya juga. Jadi saya mikir apa nasib saya bakal sama ya sama mereka. Saya nggak bisa yang ngelawan penyakit ini. Terus saya ingat dokter onkologinya bilang, kanker itu gara-garanya bukan orang tua kamu bawa Keturunan. bakat ke kamu gitu. Oke, That's kamu it ya. punya resikonya, tapi gaya hidup kamu yang bikin kamu kena kanker. Terutama pola makan kamu. Jadi pulang ke rumah saya bedah. Apa pola makan yang salah, dan saya baca banyak buku, apa penyebab kolesterol, kanker, obesitas, semuanya saya baca satu-satu. Kata suami saya, kalau kamu kuliah nih kamu udah dapat gelar nih ujung-ujungnya. Berapa SKS? Belajarnya benar, niat benar, banget benar. gitu kan kayak orang mau Iya. ujian. Akhirnya saya ketemu benang merahnya. Oh, ternyata banyak ya makanan di zaman sekarang yang mengandung toksin yang kalau ditumpuk di dalam tubuh makin lama menjadi bibit penyakit kronis, misalnya kanker. Banyak ya makanan yang menyebabkan penyempitan pembuluh jantung, pembuluh darah. Kemudian banyak ya makanan yang menyebabkan obesitas. Dari situ saya belajar dan saya mencari tahu makanan apa jadi yang harus dimakan. Saya gali dan ketemulah saya dengan prinsip-prinsip eating clean ini. Ini diperkenalkan oleh seorang ahli di negara barat. Intinya dia mengajarkan kita untuk kembali ke makanan senatural mungkin, seminim mungkin toksin-toksin modernnya. Jadi saya mulai aplikasikan di diri saya, di anak-anak saya. Hari-hari kami mengganti bahan makanan. Pola makannya dirubah dari yang biasa suka jajan menjadi lebih sadar, masak, makan di rumah, bawa bekal gitu ya. Dan ujung-ujungnya dalam waktu setahun anak saya yang 70 kilo turun ke 45 kilo. Terapi hormonnya dibatalkan sama dokter anak waktu itu. Karena dia berhasil mencapai body mass index yang sehat. Kemudian suami saya juga kolesterolnya turun, asam uratnya turun, dari 120 kilo turun ke 78 kilo. Setahun. Kemudian yang kecil asmanya nggak pernah kambuh lagi, GERD-nya juga alhamdulillah beres. Karena ada bahan-bahan makanan yang memicu alergi, memicu asma itu memang dikurangi. Saya sendiri sampai dengan saat ini kanker saya tidak pernah menyebar. Kemudian autoimun saya hidup berdamai dengan saya. Jadi dalam arti autoimun kan nggak bisa disembuhkan ya. Tapi dia tidak mengganggu kehidupan saya, dia tidak flare. Lalu GERD saya yang dulu saya bolak-balik masuk ICU sampai dirawat karena urusan GERD, udah parah sekali, udah nggak mempan tuh semua obat-obat generik itu dulu. Sekarang alhamdulillah jarang sekali kambuh. Setahun sekali juga mungkin enggak sih. Gitu. Dan itu asal mula saya waktu itu merubah pola makan saya. Eating clean tuh lebih cenderung jadi eating living ya, konteksnya Living clean juga gitu ya. Eating clean bagian dari living clean, bagian dari hidup sehat sebenarnya. Gitu. Jadi dia bukan kalau ditanya ini pola diet menurunkan berat badan, bukan. Ini pola makan sehat yang seharusnya seperti zaman nenek kakek kita dulu memang dijalankan oleh semua orang. Tapi di zaman sekarang karena ada yang macam-macam makanan industri, banyak yang suka jajan, belum lagi influencer, sosial media gitu ya. Orang mulai lupa dan orang mulai nggak bisa dengan pola makan sehat yang
senatural itu. Natural itu, sedasar itu gitu. Jadi sebenarnya eating clean itu adalah pola makan dasar lagi, nggak rocket science, nggak complicated, bukan diet yang harus bikin ekstrim, bikin kita tersiksa, bukan. Kita justru kembali seperti nenek kakek kita di zaman dahulu kala. Berarti kalau gitu untuk bisa kita mengaplikasikan eating clean itu tuh kita harus ada perubahan mindset juga ya Mbak ya? Memang yang saya alami yang pertama harus berubah adalah mindset bahwa saya ingin hidup sehat. Dan bagian dari hidup sehat adalah makan sehat. Kemudian yang harus kita pahami adalah apa sih makan sehat ini sebenarnya? Ini kan harus dibedah ya. Kemudian harus memahami karena kita hidup di zaman modern di mana makanan kita banyak sekali dibuat oleh industri, baik pertanian industri maupun makanan kemasan atau minuman kemasan ya. Kita harus menjadi orang yang punya pemahaman tentang bahan pangan. Supaya kita bisa memandu diri kita pada saat memilih. Jadi kalau kita ke pasar, kita beli makanan di aplikasi, kita beli makanan di restoran, kita bisa memilih dengan lebih bijak. Bahan pangan mana yang lebih sehat untuk saya karena lebih minim nih prosesnya dan toksinnya dan otomatis gizinya lebih banyak. Gitu. Ada yang bilang you are what you eat ya. Ya konteksnya ini ada kaitannya nggak dengan eating clean? Aku setuju dengan kata-kata itu sih, bahwa you are what you eat. Orang kalau kita lihat orang itu healthy, fit, biasanya memang pola makannya bagus. Tapi kalau kita lihat orang yang bawaannya lemes terus, berat badannya gede banget, nggak malas bergerak, ngantuk melulu, pasti ada hubungannya sama pola makan. Ya kan, jadi memang benar sih pola makan itu sangat tercermin di dalam diri kita. Betul. You are what you eat itu seperti itu sih. Berarti lebih ke mindset ya Mbak? Gitu. Betul. Nah itu konteksnya gimana sih? Maksudnya? Maksudnya artinya kan merubah gaya hidup tuh nggak gampang ya Mbak? Oh susah, susah banget. Aku selalu kalau bilang. Mbak Inge kan tadi ya pahit-pahitnya kena sakit dulu gitu. Ditampar dulu yang ada sesuatu dulu ya saya. Nah untuk orang-orang kan kita kan jangan sampai kita sakit dulu lah gitu. Iya untuk bisa sehat, hidup sehat. Biasanya tapi manusia itu untuk merubah diri atau merubah hidup secara signifikan perlu tamparan yang keras sekali. Iya, betul. Biasanya perlu titik balik yang sangat-sangat keras sehingga saya harus merubah gitu kan. Aku memang dikasih tamparan sakit ya, sampai ke anak-anak sama suami segala sakit gitu. Tapi yang aku alami sendiri, merubah kebiasaan, niat merubahnya ada. Merubahnya sendiri kan tidak mudah. Iya, betul. Itu nggak bisa segampang balikin tangan. Betul, nggak terjadi 1 kali 24 jam juga, nggak. Jadi perubahan yang kami alami, yang sekarang kami udah lebih sehat makannya, udah lebih bisa memilih makanan yang lebih minim toksin, itu terjadinya bertahap, pelan-pelan. Antara saya dengan suami tahapnya juga beda, antara saya dengan anak tahapnya juga beda. Jadi setiap orang kan berbeda. Tapi memang kebiasaan itu dibangunnya pelan-pelan. Jadi seperti anak kecil belajar jalan. Awalnya kan ngerangkak dulu, ngerangkak proses jatuh, terus dipegangin, habis itu dilepas jatuh lagi, kemudian dibantuin lagi, baru dia bisa jalan, habis dia bisa jalan dia belajar lari. Nggak ada orang yang bisa makan sehat kalau tidak diajarkan. Ini kan literasi makan. Makan sehat itu literasi pola hidup sehat, literasi makan sehat. Jadi orang harus bisa memahami dulu kan prinsip-prinsipnya, lalu mengevaluasi, lalu mengaplikasi, lalu mengevaluasi lagi di dalam hidupnya tuh apa yang bisa dan apa yang tidak, kan seperti itu. Literasi kan bukan cuma masalah sekarang bisa baca ya, literasi kan literasi media, literasi sosial media, termasuk literasi hidup sehat, literasi makan sehat. Itu yang diperlukan sih untuk dibangun pelan-pelan. Gitu. Dan kalau misalnya sekali tanda kutip gagal gitu, ya jangan patah semangat gitu mungkin ya. Kayak misalnya aku udah mulai nih kayak aku mulai sekarang mau makan lebih sehat atau gimana, tapi kayak nanti di suatu hari tapi kayaknya pengen makan dessert gitu kan. Ya kan pasti ada gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, itu tuh mindset aku yang seorang seperti life itu. coach ya. Jadi aku selalu ngajarin ke murid-murid aku bahwa hidup manusia tuh nggak ada yang grafisnya lurus ya. Kalau kita mau mencapai sesuatu nggak ada yang grafisnya begini loh. Semuanya tuh begini, jatuh, naik lagi, stagnan di sini ruwet, naik dikit, turun lagi gitu ya hidup manusia. Sampai akhirnya long termnya kita mencapai sesuatu. Makan sehat juga sama. Kita pengen lebih sehat.
Tapi kan nggak mungkin kita berjalan lurus, nggak ada salah, nggak ada bingung, nggak ada males, Nggak ada nggak ada capek. capek, nggak mungkin. Iya. Nggak ada perjalanan dinas, nggak ada undangan itu kawin. yang Kan jadi kawinan, PR, ya, itu iya, PR benar, banget benar, loh. kan? Namanya kita pergi ke suatu tempat kan salah satu Bawa yang diekspor adalah rantang, makanan. Ya bawa udah. rantang isi makanan sehat. Aku mulai gini, jangan ekstrim lah kalau makan sehat ya. Makan sehat seperti nenek kakek kita, sewajarnya aja. Nenek kakek kita kalau dikasih undangan juga makan besek Makan, juga biasa. kan. Iya. Jadi kalau aku filosofinya adalah makan sehatnya berkesadaran, mindful, bahwa kesadaran ini dibawa setiap hari. Dalam memilih tuh lebih bijak. Kalau memang ada, kenapa tidak dipilih? Ya. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Lalu yang namanya cheating, aku nggak suka sih kata-kata cheating, karena menurut aku sesimpel manusia tuh nggak ada yang sempurna. Benar nggak? Iya, benar-benar. Sepengen-pengennya kita olahraga yang atlet deh, pengen jadi juara di SEA Games gitu ya. Tapi kan ada juga malesnya, ada Iya. juga sakitnya, benar Capeknya. nggak? Sama, makan sehat pun sama. Ada juga kita kepengen martabak manis Oh, sekali-sekali, gitu kan. Terus ulang tahun anak, ada kue ulang tahun, terus gitu. Nggak bisa, mama cuma makannya gluten free. Nggak bisa juga lah. Ayo cari gitu. yang gluten free nih. Jadi kita Disisihkan khusus mama. bisa makan sehat tetap sebagai manusia biasa. Prinsip aku adalah 80% kita memilih makanan yang lebih sehat. Ya. Itu sudah lebih baik daripada 80% kita makan yang tidak sehat. Jadi dinikmatin aja. Betul. Once lu keluar kota, Betul, tetap tuh bisa betul. makan 20% itu adalah untuk gudeg, rawon gitu. iya, Tuh nggak tiap kuliner. hari kan ya Mbak? Tuh nggak tiap hari kan ke Jogja. Benar. Nggak tiap hari makan Kecuali gudeg, saya kan? tinggal di Jogja. Iya, kecuali kamu tinggal di Jogja, Iya. gitu kan. Jadi harus lebih pinter-pinter gimana caranya membalance antara kebiasaan makan gudeg sama sayur, Iya, lalap, kan betul. gitu kan? Benar, Iya, benar. gitu. Lagian kalau orang Jogja juga bosen makan Bosen gudeg lah tiap makan hari. gudeg tiap hari Iya. gitu. Oke. Berarti kalau gitu, tapi kayaknya kalau sekarang aku lihat tuh ada gimana ya, kayak antara dua gitu. Ada orang-orang yang emang kayak males ke arah clean eating karena dirasa banyak restriction gitu. Tapi ada juga yang malah terlalu ekstrim gitu clean eatingnya. Itu tuh gimana nih Mbak? Balancingnya Mbak. Makanya itu iya. tadi aku bilang dipakainya kesadaran aja deh. Jadi manusia nggak usah mau terlalu perfect, karena nggak ada manusia yang perfect. Yes. Tapi jadi manusia jangan pesimis juga. Belum juga nyoba, belum juga usaha udah langsung restrict diri sendiri. Kayaknya Aduh, gua nggak susah. sanggup Aduh deh. nggak bisa, aduh begini. Itu jangan cuma dibawa di urusan makan loh. Semuanya ya. Iya, Apapun urusan ya, apapun loh semuanya. dalam hidup. Misalnya mau nabung, lama, nanti kalau nabung jadi bunganya kecil, begini, nggak akan nabung-nabung, bukan? Betul. Jadi betul, dalam betul, segala hal dalam hidup jangan jadi pesimis juga lah ya. Tapi dibawa kesadarannya aja bahwa kita kan harus mencoba, bukan untuk orang lain, bukan karena ini adalah tren, tapi karena kita pengen sehat. Kan fungsinya eating clean atau fungsi makan sehat bukan karena pengen nurunin berat badan atau karena pengen dilihat keren di Instagram, bukan. Tapi ini kebutuhan dasar manusia loh. Makanan sehat dan gizi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Energi, kesehatan organ, kesehatan otak, kesehatan mental, itu kan banyak peranan makanan ya. Kalau hidup kita isi dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, mental yang sehat, apa kita nggak bisa lebih produktif? Iya. Apa kita nggak bisa lebih berkarya dengan lebih baik? Mengurus keluarga dengan lebih baik, mengurus diri misalnya dengan lebih baik, kan enak ya? Hidup bisa sih dijalankan dengan tidak sehat, tapi itu yang saya alami waktu saya muda. Saya hidup-hidup aja kok waktu muda Iya. dengan gaya tidak sehat. Tapi itu harus saya bayar mahal di Ada usia gangguannya. 39 tahun. Sorry, bukan 39 tahun, di usia 15 tahun yang lalu. Berarti saya usia berapa kalau sekarang saya usia 50? Berapa tadi? 15 tahun? Heeh. 35. 35. 35 tahun saya kena kanker. Itu bayaran mahal saya terhadap gaya hidup saya Ya, yang tidak sehat di zaman saya muda ya. Bisa dijalankan gitu, tapi akan ada sesuatu yang akan kita panen. Oh iya benar. Betul? benar. Lalu setelah saya rubah diri saya di usia setua itu ya, saya merubah diri sampai dengan sekarang usia saya 50 tahun. Honestly, tenaga saya sekarang, daya pikir saya sekarang, jarang sakitnya saya sekarang dibandingin saya waktu muda dulu, lebih baik saya sekarang. Tulang keropos saya dulu dengan tulang saya sekarang, lebih bagus tulang saya sekarang. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ya. Iya. Waktu saya muda dulu dengan kebiasaan yang tidak sehat, jarang olahraga segala, makanan gak bergizi, saya sampai dibilangnya secara biologis tulang ibu sudah menuju tua. Walaupun usia ibu masih 35 tahun. Karena tulangnya mulai keropos. Saya ganti dengan makanan yang lebih
kaya dengan gizi, sayur-sayuran hijau terutama, pola makannya saya rubah, olahraga saya rutinkan, bergerak saya rutinkan. Sekarang tulang saya malah Lebih baik. bagus. lebih Di usia 50 saya masih bisa berenang, masih bisa yoga, masih bisa jalan 20.000 kilo. Dulu usia muda 20.000 kilo? 20.000 langkah. 20.000 langkah itu sekitar 7,5 sampai 10 kilo ya. Iya. Di usia muda jalan kaki sedikit. Capek. Capek. Ngap. Berhenti dulu ah. Nanti dulu ah. Terus pusing dikit, ngerokok sedih iya, dikit, bener-bener. makan gitu kan. Kalau sekarang rasanya jauh lebih fit badan saya. Ya, Nah itu tadi Mbak Inge sempat sebut juga tuh, sedih dikit makan tuh. Itu tuh sebenarnya berarti nggak baik untuk dilakukan, apa gimana Mbak? Ini kebiasaan manusia modern dari kecil ya. Kalau kita sedih atau kita senang, kita dihiburnya sama orang tua apa? Makan. Juara Ayo keluar 1 yuk. di sekolah, kita makan yuk. Iya, bener-bener. Aduh kamu sedih ya, bisa ngapain tadi sama temen, dijahatin sama temen, Ayo mama makan, traktir makan, es makan, krim makan, ya, makan. gitu Es kan. krim, Es krim, bener. coklat. Hasilnya kita selalu menghubungkan emosi dengan Makanan. Oke. sekarang sampai besar kita akhirnya menjadi orang yang menghubungkan emosi kita dengan makan. Sedih makan, ada masalah larinya ke makan, marah makan gitu ya, seneng makan. Iya benar. Padahal harusnya dari kecil kita diajarkan, kenapa kamu sedih? Iya. Cerita ke mama mau nggak? Bener nggak? Iya benar. Diajar mengelola emosi, Iya, validasi iya. emosi. Lalu sedih, mau nangis, silakan nangis, nggak apa-apa. Nanti kalau udah mau cerita ya. Terus kalau ada yang bisa dibantu ya. Nggak ditawarin makanan kan harusnya? Enggak sih. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kebiasaan manusia modern sekarang banyak yang apa-apa larinya ke makan, itu karena minim sekali kemampuan mengelola emosi loh. psikologis ya Pak ya berarti ya. Larinya segampang ke makanan, tapi nggak menyelesaikan masalah Masalah. juga Iya, ya. iya, iya. Masalah tuh harus diselesaikan, jadi emosi harus Memunculkan divalidasi. masalah baru. Betul, muncul masalah Iya baru. lagi. Harusnya kan emosinya divalidasi dulu, mau nangis terserah, mau apa, habis itu dia udah tenang, dia mikir outputnya seperti apa ya, meresponnya seperti apa ya masalah ini, benar nggak? Ya. Dan masalah ini harus dihadapi, begitu bukan? Yes, Bukan menambah exactly. masalah baru dengan makanan. Iya benar. Ini 2 buku keberapa berarti Mbak kalau terkait mengenai eating clean? 5 buku Eating Clean ditutup dengan buku ke-6-nya adalah Makan Sehat Saja Tidak Cukup. Oke, itu Banyak yang datang ke aku bilang, saya udah makan sehat tapi masih tetap sakit. Udah olahraga belum? Enggak, belum. Cukup tidur nggak? Ya gimana, lembur terus di kantor. Stres nggak? Iyalah, ya iya sakit. berarti di buku-buku yang Mbak Inge tulis itu bukan berarti ya sekadar resep dong? Bukan Ada. kan? Oh, ada. Maksudnya ada resep, tapi nggak sekedar resep. Karena sebenarnya kalau kita paham prinsip-prinsipnya, bahan pangan apa yang harus dihindari karena toksinnya apa, misalnya gitu ya. Kenapa kita menghindari nasi putih, misalnya seperti itu. Nasi putih yang bagaimana yang dihindari? Nasi putih yang ditanam menggunakan bibit rekayasa. Karena bibit rekayasa harus menggunakan pestisida. Pestisida kan kalau dia masuk ke dalam tanaman, walau nanti setelah tanaman itu dipanen, setelah nasinya diproses, dikemas, dimasak, pestisidanya masuk loh di dalam beras itu, dan itu yang masuk ke makanan kita, ke dalam tubuh kita kan. Jadi kalau kita paham, sebenarnya kita bisa memilih makanan apa yang bisa kita makan, dan kita bisa memilih bahannya. Jadi resep apapun, saya menjalankan makan sehat ini dengan keluarga, saya bisa bikin opor dengan bahan yang lebih sehat. Saya bisa bikin tumis kangkung, capcay, sayur asem, sayur lodeh dengan bahan yang lebih sehat. Nggak pakai minyak, misalnya minyak kelapa sawit, tapi saya pakai minyak kelapa. Nggak pakai misalnya apa ya, garam proses, tapi saya pakai garam krosok. Dengan makanan yang sama, rasanya sama-sama enak, kandungan gizinya lebih baik. Dan nggak melulu mahal ya? Dan nggak melulu mahal karena dimasak sendiri, Iya, ya kan? Dan belanjanya di mana? Belanjanya di tukang sayur bisa, belanja di pasar bisa, bahkan di Jakarta banyak yang menanam sendiri loh di rumah. Walaupun rumahnya hanya punya balkon kecil, pot-pot, Hidroponik gitu-gitu. garden, home garden, iya. banyak yang menanam sendiri. Berarti kalau gitu emang makan sehat juga nggak melulu hambar gitu ya Mbak ya? Sangat tidak, itu makanan orang diet ekstrim mau kurus. Itu sering loh Mbak, banget ya, kita sering dengar bahwa aduh makanan-makanan yang khusus tadi tuh Itu biasanya nggak ada rasa. Itu Karena pakai asumsi, MSG. itu asumsi salahnya orang sih. Maksudnya makan sehat itu harusnya menjadi bagian
normal saja dari hidup bahwa kita menjalankannya harus nikmat, bener nggak? Bener. Hidup kalau kita ngejalaninnya nggak senang ya nggak akan bertahan lama ya. Betul. Satu kebiasaan kalau kita nggak senang ngejalaninnya ya seminggu juga gitu Iya, kan. makanya. Kalau kita makan sehatnya dengan rasa senang juga dia akan bertahan lama. Jadi rasa makanannya juga harus enak dan ini nggak susah karena kita banyak punya bumbu-bumbu alami. Indonesia apa nggak kurang kaya rempah-rempah ya? Iya sih. Banyak banget loh dari mulai cengkeh, kapulaga, cinnamon, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, banyak banget ya. Semuanya kan bisa dipakai masak. Iya betul. Gitu. Yang nggak boleh dipakai kan bumbu kemasan yang dibuat sama pabrik. Oke. Ya enggak? Iya, Orang iya, begitu iya, nggak iya. boleh pakai bumbu kemasan, aduh makanan hambar. Coba dulu bikin makanan pakai bawang merah, bawang putih, lengkuas, dikasih cabai sedikit, dikasih garam krosok, rasanya pasti enak. Sama aja lah ya dengan yang Iya. pakai kemasan-kemasan itu. Yang sasetan itu, gitu kan? Aduh itu gampang banget dibikin. Oke. Baik nggak di Kompas ya, Harian Kompas maupun Kompas ID, beberapa saya baca juga terkait mengenai ya apalagi gaya hidup anak-anak sekarang ya, makanan masa depan ya sebenarnya nggak jauh tuh dari gula, lemak, karbohidrat gitu ya. Itu gimana nih Mbak? Apa polanya atau memang edukasinya gitu ya? Di negara barat, obesitas segala tuh udah jadi wabah sejak 20 tahun yang lalu ya. Makanya sudah diajarkan lebih banyak kepada orang-orangnya tentang pola makan yang lebih berkesadaran ini. Lebih minim toksin. Sayangnya di Indonesia, kita baru menyadari obesitas sekarang. Untungnya saya dikasih tamparannya sama Tuhan 15 tahun yang lalu loh, anak saya obesitas. Kita sekarang ngelihat anak-anak banyak yang minum makan manis seperti itu. Nggak ngerti di dalam sebuah makanan atau minuman tuh kandungan gulanya seberapa banyak. Nggak tahu bahwa gula itu penyebab utama obesitas. Nggak ngerti minyak apa yang harus, lemak apa yang harus dihindari. Membabi buta menghindari lemak, padahal lemak itu diperlukan. Tapi lemak yang seperti apa kan kayak gitu. Yang aku bilang krisisnya adalah krisis literasi makanan sehat sih. Tidak dibangun, kita hanya dibangun bahwa kita harus makan. Makanan bergizi, tapi nggak pernah dibangun pemahaman tentang bahwa kita hidup di masa di mana makanan itu terbagi dua. Makanan yang isinya toksin, makanan yang membahayakan kesehatan kita, makanan yang benar natural isinya gizi. Kalaupun gulanya gula yang natural dan sehat, boleh. Jadi misalnya madu alami, ini kan masih gula yang baik. Gula aren, ini kan masih gula yang baik. Daripada kita makan gula proses misalnya seperti itu. Daripada kita makan biskuit yang manis buatan pabrik, kita bisa makan buah. Buah kan manis gitu kan. Jadi kita kurang literasinya aja tentang bahan pangan. Sementara kita hidup di dunia, di masa seperti kita hidup di masa di mana sekarang sosial media ada berbagai macam platform. Kalau kita nggak ngerti cara menggunakan platform ini, cara menavigasi, cara mencari resource yang baik, kita kan terperangkap ya di dalam sosial media. Kita bisa terterpa yang buruk-buruk dari sosial media. Sama, makanan pun sama. Kalau kita tidak memahami bahan pangan, kita terperangkap dalam bahan pangan yang salah. Kalau kita paham, kita bisa memilih bahan pangan yang lebih baik. Tanpa kita harus merugikan diri kita sendiri. Walaupun di kanan kiri jualan makanan yang tidak sehat. Kita perlu zaman sekarang literasi sosial media. Kita perlu literasi keuangan. Kita perlu literasi media. Kita perlu literasi makanan sehat. Kita harus paham kita hidup di dunia yang memerlukan literasi itu. Di zaman yang memerlukan literasi itu. Apalagi terus kalau anak-anak juga tuh berarti kalau sekarang lebih baik untuk ditanamkan dari kecil gitu ya dia. Harusnya sih. Diberitahu literasinya itu dari kecil. Sama dengan literasi sosial media. Kita kan harus ajarkan ke anak-anak kita dari kecil ya. Edukasi seks misalnya harus diajarkan dari kecil bukan? Edukasi tentang makan sehat harusnya dari kecil, bukan nunggu nanti kalau kamu udah kawin ya nak, nanti kamu belajar sendiri makan sehat. Kebiasaannya keburu terbentuk, mindsetnya keburu udah jadi, Kalau udah fix jadi pula. habit udah repot ya. Udah Iya. susah lagi ngubahnya. Ngubahnya susah, kalau dia punya growth mindset yang mau berubah, mau belajar, mau berkembang. Kalau dia maunya fix, belum apa-apa udah pesimis, belum apa-apa udah bilang, ribet lah, beginilah, begitulah. Karena nggak mau mencari tahu dulu. Harusnya literasi-literasi ini kan dibangun dari sejak kecil. Jadi sangat besar sekali peranannya parents,
orang tua dalam membangun literasi ini. Ini bukan, literasi ini tidak sesuatu yang dibawa dari lahir masalahnya. Nggak ada orang yang terbangun bisa pakai terlahir bisa sosial media, bukan. Langsung ngerti cara pakai. Wah, bisa nge-tweet langsung gitu kan. Nggak ada kan, hashtagnya ngerti dari bayi kan nggak ada ya. Iya. Nggak ada orang yang paham keuangan dari kecil. Nggak ada orang yang paham makan sehat dari kecil. Ini harus dibangun dari kecil dan harus diajarkan dari masih kecil. Dari bayi itu memang harus dikenalin ke misalnya pisang, bukan makanan bayi kemasan. Itu kan bubur-bubur peranan, kemasan iya. itu. Iya. Jadi memang kalau dilihat ya apa yang terjadi di generasi sekarang adalah yang dipanen oleh generasi orang tuanya. Iya, benar-benar. Nurun jadinya ya. Biar anak kecil juga kalau misalnya kayak ke minimarket gitu minta beliin orang tuanya tuh mungkin bisa dilihat dulu lah ya ininya Kalau kandungan orang gizinya. tuanya nggak paham ngelihat kandungan gizi, ngebaca bahan, kan nggak bisa ngajarin ke anak ya. Nah kalau kita pengen melihat generasi Indonesia yang lebih sehat dibandingkan generasi orang tuanya sekarang yang kalau kita lihat usia kanker makin muda, usia yang kena serangan jantung makin muda, obesitas makin banyak. Kalau kita pengen punya generasi Indonesia yang lebih sehat yang kedepannya, berarti kita harus memutus rantai Ya, ini kan. cara-cara berpikir lama tadi. Cara ya. berpikir lama, mitos lama tentang makanan, dogma lama tentang makanan, bahwa susu itu harus gitu ya, susu sapi itu sehat, gula itu perlu untuk kalau orang lagi ngerasa lemes atau sedih gitu kan. Itu harus diputus tuh mitos-mitosnya dan harus digantikan dengan literasi makan sehat. Dari situ kita akan melihat generasi Indonesia akan semakin lebih sehat. Oke. Jadi kalau kita mau kemana-mana, makan pun sikat aja, gitu ya. Tapi frekuensi makan sehatnya harus lebih banyak. Tapi kan nggak hanya makan aja kan, Mbak, mustinya. Nggak cukup sih makan saja. Ya. Dan itu aku baca loh di bukunya. Stres harus dikelola dengan ya. baik, emosi dikelola dengan baik, kemudian istirahat harus cukup. Kemudian tidur harus ada, terus habit-habit yang tidak sehat kayak ngerokok, hal-hal seperti itu harus dikurangi. 15 tahun yang lalu sebelum saya operasi pengangkatan tumor, saya ngerokok non-stop 2 bungkus. Per hari. Saya merayakan rokok terakhir saya. Oh, karena besoknya saya harus masuk ruang operasi. Sebelumnya saya perokok berat. Oke. Setiap hari saya ngerokok 2 bungkus sebelumnya. Oke. Jadi malam itu sebelum saya masuk puasa Rayakan untuk dulu. operasi, saya ngerokok dulu 2 bungkus, ditemenin sama suami sama dokter saya. Udah selesai 2 bungkus saya matiin rokoknya. Operasi. Saya kasih koreknya ke suami. Udah, saya akan berhenti ngerokok abis dari sini. Oke. Sejak malam itu, semalam sebelum operasi sampai dengan hari ini saya berhenti ngerokok. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu memang harus kita sadari dan harus ada niat untuk merubah ya. Yang tadinya saya nggak pernah olahraga, sekarang jadi saya rutin olahraga. Walaupun sehari cuma 30 Menit, ya. 30 menit. Dan yang paling penting adalah bersenang-senang. Benar. Harus ada waktu untuk hobi, harus ada waktu untuk nonton, take a break, ketawa, main. Orang gede jangan main, kerja aja, jangan buang waktu. Orang dewasa tuh perlu main, sangat perlu gitu ya. Jangan cuman kerja melulu, nanti stres itu pemicu utama penyakit gitu kan. Jadi saya setelah merubah pola makan, karena makin belajar dan karena pengen sekali ngelawan penyakit-penyakit kami, itu keinginannya kuat sekali ya. Saya nggak ingin meninggal muda seperti ayah, ibu, dan kakak saya. Mereka meninggalnya di usia 40 soalnya. Oh iya. Jadi buat saya tuh yang kalau saya tidak melakukan perubahan, saya bisa-bisa berakhir sama nih sama mereka ya. Dari situ saya belajar, nggak cuman makanan yang harus kamu ganti. Kebiasaan kamu yang lain harus kamu ganti. Jadi saya mulai pelan-pelan jadi orang yang nggak kerja melulu, tapi mulai have fun. Jadi orang yang kalau ngerasa badannya lagi malas olahraga, ya udah nggak olahraga karena artinya badannya lagi capek. Lagi pengen break, jangan ngotot gitu. Jadi ya balance aja. Pas ditanya Mbak Inge, makan sehatnya sempurna nggak? Enggak. Hidup sehatnya sempurna nggak? Enggak. Tapi nyaman, saya ngejalaninnya nyaman dan tidak berasa sudah berjalan 15 tahun. Biar nggak kerasa seperti kita lagi menghukum diri sendiri juga gitu ya. Dan saya senang karena saya orang tua, saya mencontohkan kepada anak-anak saya pola hidup yang benar. Jadi sekarang anak-anak saya alhamdulillah yang tadinya masih kecil-kecil, sekarang umurnya udah yang satu 16, yang satu umurnya 22, mereka besar menjadi orang yang udah saya putus rantai bodohnya. Mereka menjadi orang yang punya literasi makan sehatnya lebih baik daripada saya.
waktu saya seumur mereka. Benar-benar. Dia ngerti kenapa dia harus minum kombucha, kenapa dia kalau sakit harus probiotik, kenapa dia harus makan sayur, dia ngerti. Saya bilang gini ke anak saya, waktu mama seumur kamu, mama nggak ngerti sih. Tapi sebagai orang tua saya senang karena berarti saya berhasil mengajarkan literasi. Dan saya memutus rantai kebodohan itu. Gitu. Oke, berarti pilihan-pilihan anak-anak sekarang yang artinya susah banget, secara kan temen gue ngajaknya makan di mana aja ya. Itu dengan mindset seperti itu bisa ngebentuk anak sendiri itu dengan pola makan yang lebih baik ya, Mbak? Anak-anak saya tetap kok sama teman-teman dia kalau diajak jalan segala ya. Ngopi yuk gitu. Ngopi yuk, atau ulang tahun temennya traktir gitu ya. Enggak deh aku soalnya nggak makan gitu kan. Enggak, dia kan ya ayo. Apa nggak nanya, kuenya gluten free nggak? Enggak juga gitu kan. Dia makan aja, bergaul aja. Nggak Tapi bawa dia takaran kan, Mbak? Nggak bawa ukurannya. timbangan gitu kan, ditimbang gitu. Sekian kalori gitu. Cuman sampai di rumah dia tahu kalau di rumah ya nggak pernah ada kue. Kalau di rumah snack tuh buah gitu. Terus kalau di rumah memang nggak ada minuman-minuman manis. Jadi kalau teman-teman anak-anak saya datang, anak saya selalu nawarinnya gini, mau minum apa? Terus temennya mulai kelihatan mikir gitu kan. Anak saya selalu bilang gini, di sini cuma ada air putih dingin atau air putih room temperature, mau yang mana? Gak ada pilihan. Karena nggak ada pilihan yang lain. Dari sebelumnya kita selalu minum manis. Dulu tuh kami penggemar minum manis, tapi itu kemudian berhenti. Gitu. Seru banget nih ngobrolnya, Mbak. Mau minum manis bisa kok. Masih ada kelapa muda loh di Indonesia. Waduh, itu kan enak sekali. Nggak usah pakai gula pun udah. Terus air dikasih madu asli, jangan madu buatan pabrik ya. Madu buatan pabrik sudah dicampur loh dengan gula, dengan ini apa high fructose corn syrup. Madu asli yang benar dibuatnya secara alami, difermentasi kan itu kan. Nah itu kalau diminum juga sehat sama kita. Gitu. Jadi masih banyak alternatif. Masih banyak dan kita beruntung kita tinggal di Indonesia yang bahan makan alaminya tuh berlimpah. Kita hidup di negara tropikal yang nggak ada musim dingin, nggak ada panen. Iya benar, ya kan? benar. Kangkung dilempar juga tumbuh di Indonesia. Ibu mertua saya ngelempar biji durian di halaman dia ya tumbuh jadi pohon durian. Gitu, biji cabai juga tuh. Biji cabai jadi gitu kan. Kita beruntung sekali tinggal di Indonesia. Semudah itu kita sebenarnya menghasilkan bahan pangan natural dan banyak sekali petani-petani yang masih menjual menghasilkan bahan pangan natural. Jadi kalau dibilang, aduh kalau nggak boleh, kalau makanannya harus apa-apa nggak boleh, restricted, nanti apa yang mau dimakan? Mas, Mbak kenalan dulu deh sama makanan alami buatan Indonesia, kenalan dulu sama bahan lokal Indonesia. Ikan aja ada ratusan macam. Mangga coba sebutin semua jenisnya. Iya, benar. Nggak akan bisa. Ya kan? Saking Nanti kalau nggak ya. bisa makan biskuit, bisa makan snack apa? Kamu makan pisang aja, kamu nggak akan habis semua jenis pisang. Banyak banget jenis pisang itu, ya kan? Terus pisangnya mau dipanggang, mau dibakar, mau dikukus, mau direbus, bebas kan gitu kan? Berarti tergantung kita ngolahnya ya, Mbak. Tergantung kita ngolahnya. Jadi kalau orang dengan skeptiknya langsung bilang, nggak bisa. Apa? Nggak ada yang bisa dimakan nih. Kalau makan yang sehat-sehat. Belum kenalan sama bahan pangan makanan Indonesia yang asli. Lagian pisang dimakan esitis juga enak sih. Enak. Buah, cuman bisa makan buah, Mbak. Coba sebutkan semua jenis buah ya. Aduh, sangat banyak. Banyak banget. Bosan makan manggis. Nanti makan pisang ya. Bosan makan pisang, makan mangga ya. Makan mangga bosan. Makan duku ya. Kan banyak ya pilihan. Banyak. Endless. Gitu. Karena kita terbiasa aja menggantungkan diri sama makanan pabrik. Udah terbentuk banget ini soalnya kebiasaannya gitu. Nggak bisa disalahin sih, propaganda iklannya luar biasa soalnya. Iya bener. Seru ya kalau ngomongin makanan gak ada habisnya. Iya bener. Makanan lagi kan, kayak kan kita hari-hari makan terus gitu. Tapi selain you are what you eat, itu juga berpengaruh you are what you read. Jadi baca bukunya, baca informasi di informasi yang terpercaya. Ya masih baca koran, Mbak? Masih, Asik. tapi dalam bentuk digital ya. Berarti udah nggak langganan yang papernya lagi ya. Gitu. Masih majalah, koran aku masih baca. Zaman saya dulu masih lagi menggali tentang pola makan sehat. Buku tuh mahal ya. Dan resources, untung udah mulai ada internet. Jadi mulai bisa dapat resources digital ya. Kalau harus beli buku, Masya Allah, bangkrut gitu kan. Tapi zaman sekarang ilmu tuh udah sangat inklusif ya.
Jadi kalau orang masih kurang literasinya berarti kurang membaca. Iya. Nggak ada Membaca. kemauannya juga mungkin. Dan sekarang tuh segala sesuatunya kan udah bisa mobile ya. Even kita baca koran di rumah lupa, lihat Iya, aja tinggal Kompas buka. ID aja udah Iya. as simple as that, dari kereta kayak atau di mana udah ya. Jadi Itu nggak ada alasan. penghabis masa nunggu kalau buat aku Yes, sih. exactly, Sambil baca, oh berita apa hari ini, oh ada opini apa hari ini gitu kan. Ada pola makan enak nggak hari ini? Gitu, ada resep apa enggak gitu kan. Oke, Salsa, seru banget ya ngobrol sama Mbak sampai Inga. Sampai lupa kita nggak tahu waktu. mau ngobrol apa lagi nih, apalagi yang mau dikulik dari ibu ini. Apa yang mau kamu, biasanya pertanyaan orang yang paling banyak ditanya adalah bagaimana sih Mbak cara untuk merubah diri? Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Oke, apa tuh? Kalau saya selalu ngasih pesannya, kalau ingin merubah pola makan, pelan-pelan merubah mindset dulu ya, banyak baca. Tapi kemudian kan ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah nih ya. Kalau baca aja tapi kebiasaannya tidak mulai dilakukan, tidak mulai diaplikasikan, ya itu tidak terjadi, literasinya tidak terjadi ya. Nah, dalam melakukannya cari yang paling gampang dulu. Jangan cari yang paling susah dulu. Jadi kalau tadi misalnya ada yang komentar nih ya di tim ini, aduh gluten susah gitu ya. Ya jangan berhenti gluten dulu. Yang paling gampang apa misalnya? Kalau dulu suami saya, dia suka sekali bakmi. Jadi waktu dia mau merubah pola makan sehatnya, saya nggak nyuruh dia berhenti bakmi duluan. Dia bilang ke saya, oke aku mau nyoba deh nggak pola makan sehat juga bareng kamu. Tapi aku mau mulai dari minum air putih dulu lebih banyak. Jadi biasanya dia minum air putihnya sedikit, lebih banyak minum minuman manis. Sekarang dia masih minum minuman manis gitu ya. Waktu itu dia masih minum minuman manis, tapi air putihnya dia tambah. Itu buat dia mudah. Dan begitu dia merasa mudah, seminggu dia jalanin, badan aku lebih enak nih, minum air putih lebih banyak, jadi lebih seger, nggak Perubahannya langsung kerasa ya. Ya kan dehidrasi itu efek sekali ya. Terus karena minum manis, karena minum air putih aku cenderung lebih kenyang kalau makan, jadi nggak overeating. Terus aku jadi nggak bolak-balik nyari minuman manis karena memang kenyang gitu kan. Terus dia bilang, bisa ya ternyata aku mau lagi deh, mau nyoba lagi. Aku mau nyoba mulai dari, dia nggak suka sayur. Aku mau nyoba dari mulai makan kangkung deh. Belum bicara sayur ya, baru bicara Satu kangkung. jenis baru. Jadi kebayang nggak perubahannya setitik demi setitik demi setitik demi setitik. 3 tahun kemudian baru dia bilang, aku mau kurangin bakmi ya. Sekarang Si bakminya favorit sudah bakmi berkurang. itu ya. Jadi kalau dimulai dari yang paling susah dulu, dijamin nggak akan berhasil. Seminggu pasti udah susah, nyerah. Berarti Tapi kalau benar-benar dimulai dari yang paling mudah, step by step ya. jangan dengerin kata orang ya, yang paling mudah untuk diri sendiri. Jadi kalau orang bilang, lu mau makan sehat, mulainya cuma dari air putih, apaan tuh? Terserah. Jangan dengar kata orang, ya. Yang penting buat kita, it's meaningful. Dan yang penting saya bisa melakukan, kan gitu kan. Begitu kita bisa mencapai sesuatu, biasanya kita lebih semangat. Next-nya apa ya? Yang berikutnya tercapai, biasanya kita lebih semangat lagi. Mau cobain yang lain lagi deh. Dan ini akan pelan-pelan terbangun. Akhirnya kebentuk habit itu ya, Mbak? Akhirnya kebentuk habit. Oke. Insightful banget nih. Tapi kayaknya kita udah habis waktunya ya, Mbak. Oke. Kita bisa culik langsung ajak makan, contoh pola makan sehat tuh kayak gimana? Iya, after this ya. Oke, Mbak Inga, makasih banget, sukses dengan buku-bukunya, Terima ya, kasih. sukses dengan movementnya. Pastinya kita akan selalu keep contact. Siapa tahu kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, tidak sekadar mengenai eating clean, tapi mengenai parenting yang sekarang lagi digeluti juga. Dan saya Terence Palar. Saya Salsa. Ya, kita akhiri dulu obrolan kita hari ini dan kita akan ketemu di obrolan K berikutnya. Bye-bye.